Assalamualaikum Bu Anggi dan Bu Muslimah. Waalaikumsalam, Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Masih fresh ya hari ini ya, meskipun kita siang-siang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Bu Ani akan mengamati proses coaching antara Bu Mus dan Bu Anggi. Nanti di sini Bu Mus sebagai coach dan Bu Anggi sebagai coachee ya, seperti itu ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Bu Muslimah tentang rubrik apa saja yang nanti dinilai saat proses coaching. Baik Bu Mus, sebelum kita praktek coaching, saya mau menyatakan persepsi terlebih dahulu untuk proses observasi kali ini ya. Kira-kira praktek coaching yang akan dilakukan oleh Bu Muslimah, target apa yang ingin Bu Muslimah capai dari proses coaching ini? Saya kepinginnya yang saya kembangkan itu Bu, nanti bisa melalui 3 kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik-baik. Jadi Bu Mus akan mengembangkan kompetensi coaching ya Bu ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk lebih detailnya nanti, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Muslimah observasi? Yang ingin saya observasi atau yang ingin saya kembangkan itu pertanyaan berbobot Bu. Oke, tentang indikator kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kira-kira dari pertanyaan berbobot tadi itu caranya seperti apa Bu Muslimah bisa mengembangkannya? Harapan saya yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yaitu saya sebagai coach dapat mengarahkan coach atau rekan saya nanti sehingga dia dapat mengatasi permasalahannya sehingga coach bisa lebih kreatif dalam menemukan ide-ide baru dalam mencari solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik-baik Bu Mus, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Bu Mus bisa memulai untuk proses coachingnya dengan Bu Anggi. Sukses selalu untuk Bu Muslimah. Monggo silakan dilaksanakan prosesnya. Terima kasih Bu Ani atas waktunya. Saya sedikit menjelaskan Bu Anggi, nanti ini ada kasus dari murid saya. Saya itu punya murid, anaknya itu pintar dalam berpuisi. Dan kebetulan di sekolah saya itu ada lomba Isra Mi'raj, ada lomba puisi. Nah, di sini saya ingin memilih anak tersebut karena saya rasa dia itu punya bakat, tapi dia itu anaknya pendiam. Jadi saya kepingin memunculkan bakat puisinya dan dia bisa lebih percaya diri, bisa tampil di hadapan teman-temannya. Namun sepertinya dia itu ketika saya pilih itu kayaknya merasa nggak pede, ragu-ragu gitu, nggak percaya diri. Kok bisa saya yang dipilih gitu, sepertinya seperti itu. Jadi gambaran kasusnya seperti itu, Bu Anggi. Jadi kita langsung awali untuk kegiatan coaching hari ini. Bagaimana Bu? Siap Bu Anggi? Sekedar Bu, saya sambil ngecas. Oh,
nggih. Nggih. Ini murid saya ini bernama Salwa, nggih. Oh, Ini muridnya anaknya Salwa. kurang, Nggih, nggih, Bu. kurang Kelas pinten? nggih. Kelas 6, Bu. Jadi ini mewakili kelas 6D, karena saya di 6D, mewakili 6D untuk ikut kompetisi. Dia kurang fikih. Nggih. Nggih, sampun Bu Anggi. Nggih, Bu, sudah. Bisa dimulai nggih? Nggih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Salwa. Apakah Ibu bisa minta waktunya sebentar, Nak? Iya, Bu, silahkan. Iya. Baik, Wah, maaf ya. Ibu jadi mengganggu waktu istirahat kamu. Gimana, Wah? Kamu oke. Gak apa-apa ya, benar ya. Nggih, Bu, enggak apa-apa. Sambil makan-makan kue ya enggak apa-apa ya. Tapi Ibu ingin bertanya kepada kamu. Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu banyak melamunnya. Apa yang kamu pikirkan, Nak? Iya, Bu, sebenarnya ada yang saya pikirkan. Pikirkan apa sih? Kalau ibu boleh tahu cerita pada ibu. Mungkin ibu bisa mendengarkan dan memberikan alternatif yang terbaik. Iya, Bu. Jadi saya kepikiran tentang lomba puisi yang nantinya akan saya lakukan, Bu, untuk mewakili kelas kita. Saya merasa kurang pantas, Bu. Saya takut. Lalu saya juga kurang percaya diri nantinya dalam lomba tersebut. Loh, apa yang kamu takutkan, Nak? Iya, Kan Bu. itu ya kan itu ini aja toh, kamu merasa takut dan kurang percaya diri ya. Nah, coba dijelaskan kenapa kamu takut dan kurang percaya diri mengikuti lomba puisi dalam peringatan Isra Mi'raj tersebut. Jadi saya merasa kurang pantas mewakili kelas kita, Bu. Saya rasa ada teman lain juga yang lebih bagus dari saya dalam membaca puisi. Jadi saya takut, Bu, untuk mewakili kelas kita. Saya juga belum pernah mengikuti lomba, Bu. Jadinya kurang percaya diri. Saya takut nanti kalau tampilan saya jelek dalam puisi tersebut. Jadi nanti membuat malu kelas kita. Oh, begitu. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Salwa saat ditunjuk untuk mewakili kelas 6D dalam lomba puisi. Ibu menunjuk Salwa itu berarti Salwa punya potensi, ya. Ibu kemarin lihat waktu materi puisi di pelajaran bahasa Indonesia, melihat kalau Salwa itu punya potensi yang bagus dalam puisi. Coba menurut Salwa suka tidak membawakan puisi? Kira-kira Salwa punya kemampuan tidak dalam berpuisi? Memang Salwa sangat suka membaca puisi, Bu. Salwa juga suka sekali mendengarkan orang yang sedang membaca puisi. Dan saya merasa saya mampu melakukan hal tersebut seperti orang itu. Saya bisa melafalkan puisi dengan jelas. Itu kata teman-temanku. Jadi teman-teman paham apa yang saya bacakan tentang puisi tersebut. Seperti itu, Bu. Nah,
itu kan bagus kemampuan kamu dalam berpuisi, ya kan? Itu sudah lebih dari cukup, nak, untuk kamu bisa mengikuti lomba yang diadakan sekolah kita. Nah, kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba itu bagaimana? Rencana saya mungkin saya akan berlatih, Bu. Kemudian saya memunculkan rasa percaya diri saya. Tidak hanya saya berlatih baca puisinya, tapi saya juga bisa melatih rasa percaya diri saya. Seperti itu. Jadi, mungkin saya bisa latihan membaca di depan bu guru, lalu jika di rumah saya latihan membaca puisinya di depan cermin, kemudian di depan ayah ibu saya, di depan kakak saya yang juga pernah mewakili lomba lalu menang. Kemudian saya latihan baca puisi di depan teman-teman sekelas. Jadi saya lebih percaya diri lagi. Mungkin bisa seperti itu, Bu. Jadi saya tidak takut untuk membaca puisi di depan umum. Insya Allah, nah itu bagus sekali itu Salma. Ternyata kamu punya rencana yang luar biasa. Ibu yakin kamu mampu, bahkan bisa lebih baik ya, meskipun ini adalah pengalaman pertama kamu. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut, nak? Iya, Bu, saya bisa lebih percaya diri lagi sekarang. Saya juga akan memiliki komitmen untuk bisa mengikuti lomba itu, Bu. Oke, baik. Nah, sama-sama wah. Ini ya, semoga nanti persiapan lomba puisi yang kamu jalankan, yang kamu lakukan nanti bisa berjalan lancar. Dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba puisi mewakili kelas kita. Ya, selanjutnya. Nah, tadi kan kamu bilang punya komitmen nih. Nah, komitmen yang harus kamu lakukan supaya kamu siap dalam menghadapi lomba puisi mewakili kelas kita apa? Kira-kira apa komitmennya? Iya, Bu. Jadi mungkin saya akan memiliki beberapa persiapan sebelum lomba. Saya akan berlatih sampai benar-benar lancar. Lalu saya meminta teman-teman untuk mengomentari puisi yang sudah saya bacakan. Jadi saya bisa memperbaiki diri, Bu, kalau ada kekurangan. Selain itu, nanti Bu Guru bisa membantu juga. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi saya harapkan saya bisa membuat kelas kita, kelas 6D menjadi juara baca puisi. Masya Allah hebat. Nah itu aku sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa menjadi juara. Nah kalau sudah berkomitmen sendiri maka harus bisa dilaksanakan ya agar tujuan yang kita inginkan, ya, tadi tujuannya Solo kan ingin menang dan mewakili lomba kelas 6, ya, harus bisa tercapai dengan menjalankan komitmen-komitmen yang sudah dilakukan oleh saya. Itu ya, Wah ya. Iya, Bu, benar. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah membantu Salwa untuk menjadi lebih percaya diri dalam mewakili lomba baca puisi kelas kita. Amin. Sama-sama nak. Semoga sukses selalu ya. Amin. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, baik. Itu Bu Ani proses coaching yang kami lakukan. Baik,
Alhamdulillah proses coaching antara Bu Mus dan Bu Anggi sudah terlaksana dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya Bu ya. Alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Luar biasa sekali ya. Tadi Bu Muslimah sebagai coach sudah bagus dalam setiap tahapannya, yaitu ada alur tirtanya gitu Bu ya. Sudah menyampaikan tujuan sudah jelas, bagus dalam pemaparannya, yaitu Koji ingin menemukan solusi dari rasa takut dan kurang percaya diri dalam mengikuti lomba puisi perwakilan dari kelas 6D. Terus untuk identifikasinya, dari identifikasi masalah, yaitu Salma menceritakan semua permasalahannya kepada guru. Yang selanjutnya yaitu memetakan situasi, merasa kurang pantas dan percaya diri untuk bisa mewakili lomba. Kalau menghubungkan faktanya yang ada, menurut Bu Guru itu Salwa mempunyai potensi dalam membaca puisi. Untuk yang ketiga rencana aksinya, Bu Mus tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koce dalam menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan cara mengatur jadwalnya untuk berlatih puisi. Di situ tadi bisa berlatih di sekolah, di rumah, dengan kakaknya juga. Untuk yang tanggung jawab, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koce dalam menjalankan rencana aksinya, yaitu siswa Salwa berlatih dengan sungguh-sungguh baik di rumah maupun di sekolah. Sekarang saya beralih lagi ke Bu Mus. Kira-kira dari proses coaching tadi, indikator yang Bu Muslimah kembangkan tadi itu apakah sudah tercapai? Ya, kalau saya melihat, tadi kan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot, jadi menggiring Koce untuk bisa menemukan solusi sendiri permasalahannya, dan dia bisa menemukan ide-idenya untuk mengatasi permasalahannya. Itu dengan tadi dia harus belajar dengan orang tuanya di rumah, belajar dengan saya sebagai gurunya di sekolah, dan belajar dengan teman-temannya. Oke. Secara keseluruhan yang saya amati tadi, coach sudah menunjukkan proses yang sangat luar biasa, yaitu bisa hadir secara sepenuhnya, bisa mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa, dan sudah melalui percakapan coaching dengan alur tirta. Ya, ada tujuannya tadi, ada indikator, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Bu Muslimah tadi sudah menggali potensi Koci untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kalau saya diminta untuk menilai, memberikan poin antara 1 sampai 10 kepada Bu Muslimah, maka saya ini akan memberikan poin yang ke-10 karena sudah sangat luar biasa sekali ya untuk Bu Muslimah. Terima kasih, Bu. Ya, dari proses coaching ini tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Muslimah kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Selama tadi perjalanan coaching tadi, saya ingin menjadi menjadi lebih kehadiran penuh, bisa lebih, dan menjadi pendengar aktif bisa lebih baik lagi, dan tentunya bisa mendorong atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga murid saya atau rekan saya yang saya temui atau yang mereka punya masalah itu bisa terselesaikan dengan solusinya mereka sendiri. Jadi mereka bisa lebih aktif, lebih kreatif dalam menyelesaikan atau membuat solusi sendiri terhadap permasalahannya. Baik. Saya yakin Bu Muslimah menggunakan semua kompetensi yang mana Bu Muslimah inginkan ya. Bu Muslimah bisa menggali potensi yang ada pada Koci sehingga Koci bisa menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bu Muslimah. Mungkin nanti bisa ketemu di lain kesempatan. Ya, saya sebagai pengamat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bu Ani tadi sudah melakukan pengamatan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita selesai. Alhamdulillah. Sebentar.